kepada yang terhormat Kiai Haji Muhammad Khoirul Anam untuk naik ke mimbar untuk menyampaikan pidato-pidatonya tentang masuk Islam. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wa la ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasuluh. La in sabartum la jannakum wa ولمسانكم من عذاب أليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد لا تعبدوا إلا الله ولا مشركين ولا تعبدون إلا الله ولا مسلمين لا إن شكرتم لأجرنكم وإن كفرتم أزيدنكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليهم الذين كما على الله من شيء لا تعبدوا الله ولا نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukrillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena Dialah yang pandai kita sebut, karena Dialah yang memberikan petunjuk kepada saya agar beriman kepada Beliau. Sungguh hati muslimin yang bahagia bisa berkesempatan bertemu dengan saya. Saya akan mencurahkan sesuatu di dalam hati saya untuk memberikan kebuktian kebenaran di dalam hati saya bahwa agama Islam itu paling benar di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai manusia, diwajibkan kamu. Apa yang dijadikan hati kamu? As-salatu az-zakatu. Salat dengan zakat diwajibkan atas kamu. Jadi orang Islam itu harus salat, karena salat kunci kebersihan kita, faktor utama kita. Sekarang aku akan mengatakan sesuatu untuk kita, bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar. Dan saya adalah mantan pendeta. Saya mempunyai jamaah yaitu 1000 jamaah. Dan saya selalu dihormati. Tapi saya tidak boleh kawin. Tapi saya bisa merawani ribuan wanita-wanita dalam satu malam. Tapi saya tidak boleh kawin. Jadi saya tidak punya anak. Tapi setiap hari saya merawani wanita-wanita. Di malam pertama seorang pendeta yang mengawani kita. Terus saya pikir, apa enaknya kita merawani seseorang yang bukan hak kita untuk kita perawani. Terus dia dapat apa?
kita makan nasi goreng, kita dapat sisanya, kita mau? Pasti jawab kita tidak mau. Makanya itu, saya di sini membawa kebenaran tentang agama Islam yang diturunkan Tuhan kepada kita, yaitu Islam mengajarkan perkawinan dengan tata cara yang benar. Tidak ada namanya perawanan, tidak ada namanya malam pertama, tidak ada namanya asusilamis. Hadirin yang dikurang Allah, kita di sini mengajarkan sesuatu yang tentang hak-hak Islam. Di sana di data saya bisa dengan hak-hak Kristen. Tapi saya mau meluk agama Islam, kenapa? Karena faktor perkawinan tidak adil dalam Kristen. Saya seorang pendeta, tapi tidak boleh kawin. Terus aku bagaimana untuk memperanakkan aku? Kata Tuhan Yesus, Tuhan itu harus diperanakkan. Karena Tuhan yang harus diperanakkan adalah anak Allah. Diperanakkan. Nah terus aku meranakkan siapa? Aku tidak mempunyai suami. Maaf, tidak mempunyai istri. Jadi aku meranakkan siapa? Oh, ini nggak benar. Tentang hadis ini nggak benar. Katanya kita harus memperanakkan. Itu faktor pertama membuat saya menjadi bingung. Tuhan Yesus diperanakkan oleh Allah. Terus aku mengalahkan siapa? Saya tidak mempunyai istri. Sebab itu saya mau menentang pendeta-pendeta. Waktu saya sedang menjimat atau sidang debat, ada pendeta yang nggak terima, saya ditembak pada saya, ditembak. Untung alhamdulillah Tuhan Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan hidayah kepada saya untuk menyampaikan ini berita ini, yaitu bahwanya kenapa kok saya masuk Islam? Karena Islam adalah rahmatullahi. Islam adalah agama yang dirahmati oleh Allah. Adalah Islam. Kenapa Islam dirahmati oleh Allah? Karena Islam mengajarkan detik demi detik dengan ajaran yang sangat bagus sekali. Saya jadi orang pendeta. Saya diajarin untuk cara menjimat. Kalau dalam agama Islam berjimat ya. Tapi kalau dalam agama Kristen, pendeta harus mengajari seorang istri melakukan seks bebas. Jadi dalam malam pertama adalah seks bebas. Jadi ada gaya itu ya macam-macam. Ada gaya jegang jukung ya itu biasa. Pendeta harus mengajari seks bebas. Karena malam pertamanya itu adalah malam pertama untuk pendeta. Jadi saya di sini membawa kebenaran tentang perkawinan Islam. Itu sangat benar sekali. Dengan caranya benar sekali. Seorang pendeta itu salah. Dia itu menyampaikan wahyu Allah, tapi dia tidak mengerti wahyu itu apa maksudnya. Intinya begini, dia mengajarkan tentang kematian itu Bapak menuju kita ke surga. Apa kita Bapak menuju ke surga? Bapak ke surga. Berarti orang mati masuk surga. Kalau orang mati masuk surga, kenapa kita harus melakukan peribadahan, pelayanan? Kalau kita mati pasti masuk surga. Itu yang membuat saya bingung. Kalau kita mati masuk surga, kenapa kita harus melayani Tuhan?
dengan sebutan-sebutan, dengan nyanyian-nyanyian. Yalah Tuhan yang Maha, Tuhan yang Maha Pengasih, rinduilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Terus kenapa Tuhan melindungi kita kalau kita nantinya masuk surga? Kenapa kita harus dilindungi oleh Tuhan kalau kita mati masuk surga? Kalau mati kita masuk surga, kenapa kita harus melakukan perawangan atau pelayanan ke Tuhan kita? Itu yang menyebutkan saya itu. Faktor kedua, yaitu tentang beribadah. Beribadah kita itu Islam dengan Kristen. Itu enaknya Islam. Kenapa? Kita itu ibadah itu yakin. Yakin, ibadah itu yakin. Kalau Kristen saya berarti saya ibadah, itu tidak yakin. Kenapa? Saya seorang pendeta saya nggak percaya. Ini benar apa enggak? Sabda yang di dalam kitab ini. Ini percaya, saya percaya enggak? Saya masih ragu. Saya tapi harus memimpin ibadah orang ribuan dengan keraguan kita. Jadi ini saya masih ragu. Kenapa kita harus ragu? Faktor yang harus diutamakan adalah itu. Kita masih ragu dalam menyampaikan ayat Tuhan. Kita tak bisa merupakan wahyu Tuhan itu benar apa enggak. Kita tidak tahu. Tapi kita harus menyampaikan. Itulah kebodohan kita. Kita nggak tahu apa itu isinya. Kita harus melayani domba-domba kita dengan baik. Dengan domba-domba kita baik, kita akan menjadi domba itu baik. Kita hidup di dunia itu seperti baik, jalan terus. Kebaikan kita akan berjalan terus. Seperti berjalannya dengan domba-domba itu. Kita harus mengiring domba-domba itu masuk ke kebun. Dalam artinya sendiri, tempat makanan domba, rumput-rumput. Kita menggiring domba. Dalam arti saya simpulkan, kita menggiring domba. Terus kita ini domba itu siapa? Kita ini siapa? Kita menggiring domba. Domba itu hewan. Kita manusia. Masa kita harus mengiring domba ke dalam kebun? Tapi kita harus pelajari bahwa intinya dari itu adalah kita mengiring domba-domba itu. Domba-domba itu adalah domba yang dimuliakan oleh Tuhan. Jadi kita itu harus mengiringi, mengikuti, memanuti, memimpini Tuhan kita. Domba itu ibarat Tuhan kita. Jadi kita harus mengiringi domba-domba kita. Jadi kita bisa sukses berjalan kita ini. One to the best I fall. Kita belajar dengan pintar. Coba kita pikir, kita mengiringi Tuhan. Bukan Tuhan mengiringi kita. Bahasanya itu beda. Tuhan mengiringi kita, apa kita mengiringi Tuhan? Kalau kita mengiringi Tuhan, berarti kita lebih tinggi daripada Tuhan. Tapi lah, Tuhan mengiringi kita, berarti Tuhan pantas kita sembah. Karena Tuhan mengiringi kita. Itulah, makanya kita itu harus kita harus belajar dengan cara-cara yang benar untuk menjadikan kita
Al-Islamu rahmatullah. Islam adalah rahmatullah yang diberkati oleh Tuhan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, dan demi masa. Saya baca dengan surat Al-Fasir itu saya teringat, oh, masaku saya buat apa ini? Masa-masaku ini saya buat apa? Inna insana lafi usri illa, sungguhnya manusia dalam kerugian. Loh, kok manusia di masa? Oh benar, saya malah di masa ini saya buat apa? Saya pasti rugi. Saya baca di kitab Injil, ini tulisannya. Kitab Injil tulisannya begini. Saya tulis di tangan saya. Kita akan selamat dari Tuhan kita. Kita akan diampuni oleh Tuhan kita. Tuhan kita telah menebus kita. Karena Dia telah menebus dengan ucapan salib. Dengan salib itu kita menebus dosa-dosa kita. Saya pikir lagi, kok Tuhan menebus dosa-dosa kita? Dosa-dosa kita ditebus dengan cara Dia bunuh diri. Lah terus kalau Tuhan itu bunuh diri, terus siapa Tuhanku? Saya berpikir, benar, Dia hidup di kekal surga. Nah, terus yang memimpin kita di dunia siapa? Kalau nggak Tuhan? Ada yang bisa jawab? Nah, nggak bisa toh? Saya menemukan di Al-Quran. Yang intinya gini, Allah berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Allah tidak diperanakan dan tidak meneranakan. Allah adalah zat yang tidak bisa disamakan. Saya kaget dengan kata-kata itu. Wah, ini Tuhanku. Kenapa? Karena aku tidak bisa melihat Dia, tapi Dia bisa melihat aku. Aku tidak bisa membedakan Dia, tapi Dia bisa membedakan aku. Nah, ini ada namanya perbedaan antara Tuhan dengan manusia, makhluk dengan Sang Penguasa. Ada perbedaan. Itu yang membuat saya masuk akal. Tuhan ada perbedaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wa la ta'malun. La ilaha illallah la na'budu mu'min. Allahu Rabbul Alamin. Muhammadun nabiyuna mursalin.
مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تابه الله ربنا على النور الهادي المبين. تبعث الله ربنا على النبي محمد. يا الله يا الله من الحمد نعم الوحيد. يا حمداء يا هنداء من الحمد نعم المؤمن. صلى الله ربنا على نور المبين. صلى الله ربنا على النبي خير الأنام. صلى الله ربنا على النور الجميل. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Saya berkata dengan begini. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Karena manusia tidak pantang benar dan tidak pantang salah. Pasti manusia mempunyai kesalahan. Pasti manusia mempunyai kebenaran. Maka itu apabila lidah saya berkata tidak enak dalam hati Anda, tidak enak dalam hati Anda, pikiran Anda, saya minta maaf. Ini adalah ucapan-ucapan saya agar Anda bisa masuk ke agama Islam, agar Anda bisa tertarik dengan agama Islam. Karena agama Islam membawa kita selamat dari dunia dan menuju kita ke dalam surga Allah. Maka dari itu, saya ini adalah faktor untuk mengajak Anda, ayo ikut kita belajar menuju ke rahmatullah. Kita belajar untuk jalan-jalan dengan keadaan kita bersembahyang, melakukan sholawat, melakukan ibadah Allah, melakukan kewajiban Allah, mengasahkan kewajiban-kewajiban Allah. Jadi kita hidup di dunia, waktu kita lahir di dunia, kita sudah diberi kewajiban-kewajiban oleh Allah. Maka dari itu kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita untuk Allah. Jadi apabila kita di sini berkumpul, kita menambah kekuatan iman, rohani kita, jasmani kita perbaiki dengan aman, dengan kita perbaiki dengan amin, maka rasa sehat di dalam hati berkumpul kepada roh Rabbi. Kepada roh Rabbi ini yang kita menjadi agama, menjadi kita lebih hidup di dunia yang lebih tentram karena agama. Agama adalah kehidupan di dunia yang membuat kita tentram jadi hidup. Kata-kata yang paling saya dengar dalam pendeta seorang pendeta, saya jadi seorang pendeta. Gini, apabila kita akan bertemu dengan Tuhan, maka kita akan dijumpai oleh bidadari yang cantik-cantik. Dan bidadari itu membawa 7 payung untuk memayungi kita ke dalam surga. Saya pikir, surga itu panas apa enggak ya? Kok ada payung yang gitu? Tapi saya menemukan di Islam ini, kita iman yang orang-orang yang bertakwa akan masuk ke surga saya dan ditemani oleh bidadari, bukan dipayungi oleh bidadari, ditemani oleh bidadari. Kenapa? Kita di surga
bagaikan orang sendiri yang tak mengenal bapak, ibu, anak, istri, cucu. Jadi kita ditemani oleh seorang bidadari. Maka dari itu saya menyimpulkan agama itu adalah agama yang paling benar di dunia ini. Karena agama utamanya itu membuat aku menjadi bidadari. Maka dari itu saya mengajarkan kepada Anda untuk masuk Islam. Mari kita peluk Islam itu dengan kekuatan iman jasmani kita, dengan rohani kita. Cukup sekian pidato saya. Apabila ada kata-kata salah tadi, saya mohon maaf karena saya ingin mengajak Anda masuk ke agama Islam. Karena agama Islam rahmatullah. Saya bilang 2 kali ini. 2 kali saya bilang gini. Subhanallah Rabbul Azim wa bihin nasta'in wa umri biwa'din. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa hidayah wal taufiq wal hidayah. Wa bil taufiq wal hidayah. Kenapa kok bilang dengan wabil taufiq wal hidayah? Karena kita bisa mendapatkan taufik dan hidayah. Saya habis bilang ini deh. Wal taufiq wal hidayah. Wa innahu qaridullah wa innahu halidullah illahu Allahu wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ki Haji Muhammad Qur'an Anam diaturkan terima kasih.